Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Karisma Iriani, NIM 21 12 11 917 dari kelas 3C, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh senam diabetes terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Latar belakang yang pertama itu, sejalan dengan perkembangan zaman, pola penyakit di Indonesia mengalami pergeseran dari penyakit infeksi dan kekurang gizi menjadi penyakit degeneratif yang salah satunya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus, atau DM merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai peningkatan glukosa darah disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan salah satu penyakit kronik yang memerlukan waktu perawatan lama, perubahan gaya hidup seperti makanan, berkurangnya aktivitas fisik, dan obesitas dianggap sebagai faktor-faktor penyebab tidak terkontrolnya kadar gula darah sehingga mengakibatkan DM tipe 2. Peningkatan jumlah penderita DM tipe 2 dikarenakan kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, misalnya banyak yang mengkonsumsi makanan berlemak sehingga menimbulkan kegemukan dan berkurangnya aktivitas fisik seperti olahraga membuat metabolisme dalam tubuh yang tidak sempurna sehingga tidak stabilnya kadar gula darah. Di sini ada senam diabetes. Yang pertama, pengertian senam diabetes adalah senam aerobik low impact dan ritmis dengan gerakan yang menyenangkan, tidak membosankan, dan dapat diikuti semua kelompok umur sehingga menarik antusiasme kelompok dalam klub-klub diabetes. Senam diabetes dapat meningkatkan kesegaran jasmani dan nilai aerobik yang optimal. Kedua itu fisiologi, kegiatan fisik dinamik yang melibatkan kelompok-kelompok otot-otot utama akan meningkatkan ambilan oksigen sebesar 15-20 kali lipat karena peningkatan laju metabolik pada otot yang aktif. Manfaat senam diabetes, latihan jasmani atau senam secara umum bermanfaat bagi penata laksanaan DM, yaitu yang pertama glukosa darah terkontrol, dua faktor resiko penyakit kardiovaskular dihambat atau diperbaiki, tiga berat badan menurun. 4. Resiko senam diabetes. Hal yang perlu diwaspadai saat melakukan senam pada penderita DM adalah resiko yang mungkin timbul akibat latihan jasmani, yaitu berhubungan dengan metabolisme mikrovaskular. 5. Prinsip senam diabetes. Prinsip senam diabetes sama dengan prinsip latihan jasmani secara umum, yaitu memenuhi frekuensi, intensitas, durasi, dan jenis. Yang pertama frekuensi, 2 intensitas. 7 tahap-tahap senam diabetes. Yang pertama itu pemanasan, latihan inti, pendinginan, peredangan. Yang ke-8 gerakan senam diabetes. Gerakan senam diabetes seri 5 sebagai berikut. Yang pertama latihan pernapasan. Setelah masuk dalam gerakan ini, inti sebaiknya lakukan pemanasan berikut ini. Tujuan pemanasan yang pertama adaptasi jantung terhadap seluruh kegiatan senam. Diabetes mellitus patofisiologi dan klasifikasi diabetes mellitus. Adapun patofisiologi dan klasifikasi dari DM adalah sebagai berikut. Yang pertama, DM tipe 1. Dan tipe 1 ditandai oleh destruksi sel beta pankreas, terbagi dalam 2 subtipe, yaitu tipe 1A diabetes yang diakibatkan proses imunologi, dan tipe 1B yaitu diabetes idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya. DM tipe 1A ditandai oleh destruksi autoimun sel beta. DM tipe 2 atau juga dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes. Dalam DM tipe 2, jumlah insulin yang diproduksi pankreas biasanya cukup untuk mencegah komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi akibat DM dapat bersifat akut atau kronis. Komplikasi akut terjadi jika kadar glukosa darah seseorang meningkat atau menurun tajam dalam waktu yang relatif singkat. Komplikasi kronis berupa kelainan pembuluh darah yang akhirnya bisa menyebabkan serangan jantung, ginjal, saraf, dan penyakit yang pertama itu komplikasi akut, hipoglikemia,
adalah suatu keadaan seorang dengan kadar glukosa darah di bawah nilai normal. Ada 4 macam keadaan hipoglikemia, yaitu yang pertama hipoglikemia murni, yang kedua reaksi hipoglikemia, 3 koma hipoglikemia, 4 di hipoglikemia relatif. Penata laksanaan diabetes mellitus. Tujuan utama terapi diabetes adalah menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah untuk mengurangi komplikasi yang ditimbulkan akibat DM. Baiklah, sekian presentasi proposal saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.